terus itu meledak dari bawah sampai ke atas. Jadi karyawannya mau lari ke bawah tuh nggak bisa, jadi pada larinya ke atas. Kan ada ledakan 3 kali, terus ada yang minta tolong ke warga, kenceng kayak itulah bunyi bom gitulah, kenceng 3 kali. Unsur dari air, api, dan juga unsur angin ini yang memang mewarnai tahun 2025 dan ini akan terus berlangsung sampai dengan di tahun 2026 ya. Perjalanan ini tidak mudah, butuh waktu panjang dengan segala yang menghadang. Semua memang butuh diperjuangkan, lengkap dengan risiko-risiko yang harus dihadapi. Sedih dan senang, suka dan duka ikut mewarnai di setiap tikungan. Tapi akhirnya fase 2 juta subscriber tercapai sebagai hadiah kerja keras. Halo, saya Cesar ingin mengucapkan selamat atas prestasi 2 juta subscriber. 2M subscriber. Mendapatkan followers sebanyak 2 juta followers. Telah menembus 2 juta subscriber. Sok sanajan perjalanan ini pinuh ku uji coba gaib, tapi berkat dukungan panjenengan sadayana, kanal ini terus menjadi cahaya di tengah kegelapan misteri. Terima kasih pemirsa setia Ganjil Misteri. Percayalah bahwa kami akan terus bergerak, melangkah, serta mencari misteri yang perlu ditelusuri, kemudian mengungkapnya dengan cara yang tidak sama. Maka angka 2 juta akan segera digenapi menjadi 3 juta, 4 juta, dan seterusnya. Semoga untuk kedepannya bisa memberikan tayangan-tayangan yang lebih menarik buat kita semua. Selamat dan sukses selalu. Semoga Ganjil Misteri semakin berjaya dan semakin kuat. Sukses di bidangnya, sukses di cerita-cerita misterinya. Jangan lupa teman-teman, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Hatur nuhun pisan dan ingat, misteri itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk diungkap. Dan kemana segera luncurkan unit, masih banyak orang terjebak di atas Gemdang. Masih banyak orang terjebak di atas. Mengejutkan, ada 22 orang meninggal dunia terjebak dalam kebakaran hebat di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka tidak bisa melarikan diri dari lantai 3 dan 4 gedung, kemudian terkurung asap yang berasal dari kebakaran di lantai bawah. Tapi yang paling memilukan, di antara korban meninggal terdapat ibu muda yang sedang hamil 8 bulan. Sementara itu, ada 19 orang yang berhasil dievakuasi tim pemadam kebakaran lewat tangga darurat di lantai paling atas. Lantas, apa yang membuat kebakaran ini terjadi? Mungkinkah korban meninggal akibat kepanikan serta terkurung asap tebal? Tapi benarkah kebakaran ini sudah diramalkan oleh Velin Ratu Ayu dan Roy Kiyoshi? Lalu seperti apa ramalan mereka? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tragedi memilukan terjadi kemarin siang saat 80 orang karyawan terjebak dalam kebakaran besar di sebuah ruko di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada 22 orang ditemukan meninggal dunia serta puluhan orang mengalami luka-luka. Tim pemadam kebakaran sesungguhnya berhasil memadamkan api dalam waktu singkat, tapi sebanyak 22 karyawan terjebak dalam asap tebal sehingga kehabisan oksigen dan meninggal dunia. Sementara itu, berdasarkan keterangan polisi, penyebab peristiwa maut ini adalah baterai drone yang terbakar. Proses evakuasi berlangsung dramatis, bahkan banyak karyawan yang harus turun dengan tangga darurat sangat kecil dari atap gedung.
kami selamatkan 19 jiwa. Tadi mungkin teman-teman juga melihat 19 jiwa berhasil kami selamatkan. Terus saya lihat di atas itu kan, itu di situ kan ada ledakan 3 kali. Terus udah gitu, terus ada yang minta tolong ke warga, kenceng kayak itulah bunyi bom gitulah, kenceng 3 kali. Kebakaran yang terjadi di sebuah ruko di Kemayoran, Jakarta Pusat kemarin siang sesungguhnya sudah diramalkan oleh Roy Kiyoshi yang dikenal sebagai seorang indigo. Dalam tayangan Ganjil Misteri kemarin, Roy menyebut akan terjadi kebakaran sebuah gedung dan bersamaan dengan itu terjadilah tragedi kebakaran hebat di Kemayoran. Kejadiannya pas lagi istirahat, terus udah itu meledak dari bawah sampai ke atas. Jadi karyawannya mau lari ke bawah tuh nggak bisa, jadi pada larinya ke atas gitu. Ada yang terjun lompat dari atas sampai berdarah-darah palanya. Terus ada yang teriak-teriak minta tolong, ada yang perempuan juga pada loncat. Kurang tahu deh kalau itu mah, tapi yang palanya pecah cowok sih itu berdarah-darah gitu. Tapi kalau cewek ada yang pakai tangga sih tuh di atas. Itu katanya drone ya, lampu CCTV yang di jalan itu katanya ada baterainya meledak. Kita juga harus waspada juga tentang api. Api ini berhubungan dengan situasi yang berhubungan dengan situasi chaos. Itu masih ada. Soalnya aku ngeliat ada kayak gedung terbakar dan segala macam. Suasana mencekam yang terjadi dalam detik-detik kebakaran di sebuah ruko di Kemayoran digambarkan oleh penglihatan mata batin Velin Ratu Ayu dengan sangat memilukan. Semua orang berusaha menyelamatkan diri, tapi gagal karena kondisi ruko yang sudah terkepung api dan asap tebal. Kondisi ruko yang tertutup, nyaris tanpa pintu darurat, juga menyulitkan para karyawan untuk menjauh dari kobaran api. Celakanya, peristiwa menakutkan itu terjadi sangat cepat, tak terduga, serta penuh dengan kepanikan. Semua orang panik karena tidak tahu mau menyelamatkan diri dari mana, akibat yang terbakar adalah lantai pertama. Kalau aku bilang kejadiannya sangat tiba-tiba dan sangat tidak bisa diprediksi ya. Dengan waktu yang sekian menit dan sekian detik kemudian api sudah menyebar dan juga sudah membesar, otomatis di sini juga dilihat dari medannya juga di sini mereka terjebak di dalam suatu gedung yang memang tingkat tinggi. Otomatis di sini ada kepanikan, ketakutan, dan juga ketidaksiapan terhadap kematian tentunya yang dirasakan oleh orang-orang dan karyawan yang memang di sini mungkin ada beberapa korban jiwa juga ya, dan juga masih terjebak. Otomatis ini juga sulitnya dalam proses evakuasi juga ini membuat panik. Ruko yang menampung lebih dari 76 karyawan itu memang berubah menjadi tempat yang terpanggang api. Sebab kobaran api di lantai 1 membuat para karyawan tidak bisa menyelamatkan diri. Lewat penglihatan batinnya, Velin juga merasakan suasana kalut dan takut. Semua orang menjerit putus asa akibat asap yang semakin tebal. Asap itulah yang terutama menjadi penyebab jatuhnya banyak korban jiwa. Kebakaran terjadi. Jeritan, tangisan, dan juga tentunya ini berkaitan dengan nanti ketika mereka terjadi sesuatu dengan mereka, bagaimana dengan anak istri keluarga mereka yang akan ditinggalkan. Sehingga kalau aku melihat di sini suasananya cukup mencekam dan juga cukup aku bilang penuh rasa ketakutan dan juga
jerit tangis dan juga itu tadi ya ketidaksiapan mereka terhadap apa yang terjadi, dan juga mereka tidak menyangka bahwa akan terjadi kebakaran secara tiba-tiba di sela-sela waktu ketika mereka sedang asik bekerja dan fokus dalam pekerjaannya ya. Lantas benarkah kebakaran hingga bencana-bencana lain masih akan terus terjadi hingga akhir tahun nanti? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mengerikan, tahun 2025 ini sepertinya menjadi tahun yang penuh dengan ujian, sebab banyak sekali peristiwa maut yang merenggut sangat banyak korban jiwa. Belum selesai rasa duka akibat banjir bandang yang melanda Sumatera, kini sudah muncul kebakaran yang merenggut 22 nyawa. Tapi sesungguhnya, banyak tragedi yang akan terjadi di tahun ini sudah diwanti-wanti oleh Velin Ratu Ayu sejak tahun lalu. Velin melihat banyak kejadian maut disebabkan oleh air dan api. Apalagi menjelang tutup tahun sekaligus pergantian dari tahun ular kayu ke tahun kuda api. Kalau aku melihat dari tahun lalu, memang di sini ada unsur elemen api, air, dan juga di sini angin yang sangat kencang yang mewarnai di tahun 2025 ya. Tentunya ini berkaitan dengan unsur dari ular ya, ular kayu, dan juga menjelang unsur ular kayu, kemudian di tahun 2026 ini juga ada unsur kuda api. Dan ini juga sangat berpengaruh sekali terhadap sistem ya alam semesta, dan juga di sini termasuk juga adanya banyak perubahan dalam unsur udara dan cuaca yang akan berpengaruh kepada tentunya masyarakat sekitar. Sudah sejak tahun 2024, Velin mengingatkan akan banyak kejadian mengejutkan di tahun ini, terutama akibat bencana yang tak terduga. Bukan hanya alam yang murka, tapi juga sering terjadi bencana akibat kelalaian manusia. Salah satunya, kebakaran hebat yang melanda sebuah ruko di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat kemarin siang. Hati-hati, menuju tutup tahun juga akan ada tragedi lain, termasuk merosotnya perekonomian yang kian menyengsarakan rakyat. Maka juga seperti aku bilang di tahun sebelumnya, waspada bahwasanya dari unsur ular ini maka akan banyak sekali kejadian-kejadian yang memang tidak terduga, termasuk di sini adalah banyaknya bencana, kemudian juga banyak sekali hal-hal yang berkaitan juga dengan tipu muslihat, termasuk juga ini berkaitan dengan fenomena berkaitan dengan yang namanya regulasi atau undang-undang mengenai kebijaksanaan dalam perekonomian pemerintahan juga ya. Sebagai seorang ahli terawang, Velin Ratu Ayu tak henti-hentinya mengingatkan bahaya bencana, terutama hari-hari menjelang akhir tahun 2025 ini. Dan unsur api bisa menjadi pemicu kebakaran dan tragedi yang memilukan. Tapi yang lebih tragis lagi, bencana yang berasal dari unsur api akan terus terjadi hingga pergantian tahun nanti. Apalagi mulai bulan Februari 2026, semesta akan dipayungi oleh shio kuda api yang menempatkan api sebagai unsur yang sangat berbahaya. Unsur dari air, api, dan juga unsur angin ini yang memang mewarnai tahun 2025, dan ini akan terus berlangsung sampai dengan di tahun 2026 ya. Dan unsur api ini juga, kalau aku bilang ini ada suatu energi yang kuat, dan ini adalah dorongan dari alam semesta yang memang seperti aku lihat ini juga ada kaitannya dengan unsur api lainnya juga yang terkait dengan adanya letusan Gunung Merapi.
Menuju akhir tahun yang berarti menjelang pergantian shio dari ular kayu ke kuda api, unsur api memang harus terus diwaspadai. Akan banyak peristiwa maut yang berasal dari unsur api. Lalu benarkah nanti akan banyak sekali gunung berapi yang erupsi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Izin komandan segera luncurkan unit. Masih banyak orang terjebak di atas, komandan. Masih banyak orang terjebak di atas. Bencana demi bencana terus terjadi. Mengerikan. Semua peristiwa alam yang besar-besar seperti menumpuk di akhir tahun ini, terutama yang berasal dari unsur api. Tidak hanya kebakaran hebat, Velin Ratu Ayu juga berpesan agar selalu waspada, terutama masyarakat yang berada di sekitar gunung berapi aktif. Setelah banjir bandang, tanah longsor, hingga kebakaran yang mematikan, bencana berikutnya akan datang dari gunung berapi. Letusan gunung berapi tidak datang sendirian sebagai bencana karena akan dibarengi dengan gelombang tinggi di laut serta angin kencang yang bisa memporak-porandakan apa saja. Tahun 2025 yang seperti aku bilang di sini akan banyak bencana yang akan terjadi, dan kemudian seperti yang aku lihat di tahun sebelumnya bahwasanya akan ada beberapa gunung Merapi yang akan erupsi, dan ini masih diwarnai di pergantian akhir tahun sampai dengan di awal-awal bulan di tahun 2026. Kemudian aku melihat di sini air yang sangat menggenang ya, air yang menggenang hampir di sini aku lihat menyeluruh ya di bagian wilayah di bagian wilayah Indonesia ya. Kemudian di sini masih diwarnai dengan bencana yang juga aku lihat di sini gelombang angin dan juga gelombang dari air yang sangat tinggi, intensitasnya sangat tinggi. Tragis. Bencana gunung meletus sepertinya akan menjadi bencana paling menakutkan di tahun depan. Lewat penglihatan batinnya, tampak jelas Velin Ratu Ayu mengingatkan untuk tidak lengah. Karena tahun 2026 akan ada gunung api yang meletus secara bersamaan. Sangat mengerikan. Akibat dari letusan bareng itu, membuat guncangan sangat hebat yang memberi potensi terjadinya bahaya berkepanjangan. Belum lagi, bencana lain seperti terbelahnya daratan, hilangnya perkampungan, serta bermunculannya situs-situs kuno yang pernah tenggelam. Kalau aku lihat dalam perhitungan Jawa, ketika nanti ada 7 atau 9 gunung yang akan meletus, aku perkirakan ini juga akan menjadi adanya fenomena yang sangat luar biasa. Akan muncul beberapa situs-situs yang berkaitan dengan sejarah, dan situs ini aku yakini bahwa ini akan menjadi suatu antena untuk suatu peradaban baru yang nantinya akan muncul. Bahkan aku melihat di sini ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang nantinya juga di sini yang lautan menjadi daratan, yang daratan menjadi lautan, dan ada sebagian daerah wilayah di Indonesia yang nantinya juga akan terpecah, dan juga aku lihat di sini akan ada beberapa wilayah daerah yang akan hilang. Kebakaran hebat yang terjadi kemarin di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat menjadi tragedi memilukan karena ada 22 nyawa yang terenggut secara mengenaskan. Peristiwa maut di siang hari itu melengkapi rangkaian bencana alam yang terus terjadi sepanjang tahun ini. Dan celakanya, bencana demi bencana akan terus terjadi sampai tahun depan. Tapi mudah-mudahan kita semua dilindungi serta diberi keselamatan sehingga terbebas dari semua bencana. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil.
di sekitar Anda.